Salam termotivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih bijaksana. Segera subscribe channel ini jika channel ini memberi manfaat bagi kehidupan Anda. Topik kata-kata bijak di dalam video ini yang akan memotivasi kehidupan Anda adalah topik tentang harta dunia. Kekayaan, umur, dan popularitas itu seperti minum dari air lautan yang asin. Makin kamu meminumnya, makin rasa haus yang kamu dapatkan. Berbagilah, karena tidak akan ada keluargamu yang memasukkan kekayaanmu ke dalam peti matimu. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kamu miliki, melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup. Mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Kekayaan yang sejati dan bersifat kekal adalah apa yang kamu bagikan sesuai dengan kehendak Allah, bukan apa yang tersimpan di akun rekening bankmu. Jika manusia mau iri, maka hanya kepada dua jenis orang ini seharusnya manusia iri. Pertama, kepada orang yang Tuhan anugerahkan kekayaan, lalu ia bagikan kepada yang membutuhkan. Kedua, kepada orang yang Tuhan beri karunia ilmu, kemudian ia menggunakannya untuk mencerdaskan orang lain. Manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan beri sebelum itu berubah. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang miskin. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ketika Tuhan memberimu kekayaan, jangan tingkatkan standar hidupmu, akan tetapi tingkatkanlah keikhlasanmu untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Lebih baik mendapatkan uang sedikit tetapi sesuai dengan jalan Tuhan, daripada mendapatkan upah besar tetapi mempertaruhkan iman dan hati nuranimu. Manfaatkanlah sebagian dari harta kekayaanmu sebelum kamu menjadi miskin. Kekayaan yang kamu miliki adalah ujian dari Allah, maka berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Dunia itu seperti permainan monopoli. Kamu sibuk mengejar uang, tapi saat permainan berakhir tidak ada nilainya. Makin sedikit harta kekayaan yang kamu miliki, makin sedikit pula yang akan kamu pertanggungjawabkan kelak. Kekayaan, umur, dan popularitas itu seperti minum dari air lautan yang asin. Makin kamu meminumnya, makin rasa haus yang kamu dapatkan. Berbagilah, karena tidak akan ada keluargamu yang memasukkan kekayaanmu ke dalam peti matimu. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kamu miliki, melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup. Mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia.
Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Kekayaan yang sejati dan bersifat kekal adalah apa yang kamu bagikan sesuai dengan kehendak Allah, bukan apa yang tersimpan di akun rekening bankmu. Jika manusia mau iri, maka hanya kepada dua jenis orang ini seharusnya manusia iri. Pertama, kepada orang yang Tuhan anugerahkan kekayaan, lalu ia bagikan kepada yang membutuhkan. Kedua, kepada orang yang Tuhan beri karunia ilmu, kemudian ia menggunakannya untuk mencerdaskan orang lain. Manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan beri sebelum itu berubah. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang miskin. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ketika Tuhan memberimu kekayaan, jangan tingkatkan standar hidupmu. Akan tetapi tingkatkanlah keikhlasanmu untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Lebih baik mendapatkan uang sedikit tetapi sesuai dengan jalan Tuhan, daripada mendapatkan upah besar tetapi mempertaruhkan iman dan hati nuranimu. Manfaatkanlah sebagian dari harta kekayaanmu sebelum kamu menjadi miskin. Kekayaan yang kamu miliki adalah ujian dari Allah, maka berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Dunia itu seperti permainan monopoli. Kamu sibuk mengejar uang, tapi saat permainan berakhir tidak ada nilainya. Makin sedikit harta kekayaan yang kamu miliki, makin sedikit pula yang akan kamu pertanggungjawabkan kelak. Kekayaan, umur, dan popularitas itu seperti minum dari air lautan yang asin. Makin kamu meminumnya, makin rasa haus yang kamu dapatkan. Berbagilah, karena tidak akan ada keluargamu yang memasukkan kekayaanmu ke dalam peti matimu. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kamu miliki, melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup. Mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Kekayaan yang sejati dan bersifat kekal adalah apa yang kamu bagikan sesuai dengan kehendak Allah, bukan apa yang tersimpan di akun rekening bankmu. Jika manusia mau iri, maka hanya kepada dua jenis orang ini seharusnya manusia iri. Pertama, kepada orang yang Tuhan anugerahkan kekayaan, lalu ia bagikan kepada yang membutuhkan. Kedua, kepada orang yang Tuhan beri karunia ilmu, kemudian ia menggunakannya untuk mencerdaskan orang lain.
Manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan beri sebelum itu berubah. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang miskin. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ketika Tuhan memberimu kekayaan, jangan tingkatkan standar hidupmu. Akan tetapi tingkatkanlah keikhlasanmu untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Lebih baik mendapatkan uang sedikit tetapi sesuai dengan jalan Tuhan, daripada mendapatkan upah besar tetapi mempertaruhkan iman dan hati nuranimu. Manfaatkanlah sebagian dari harta kekayaanmu sebelum kamu menjadi miskin. Kekayaan yang kamu miliki adalah ujian dari Allah. Maka berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Dunia itu seperti permainan monopoli. Kamu sibuk mengejar uang, tapi saat permainan berakhir tidak ada nilainya. Makin sedikit harta kekayaan yang kamu miliki, makin sedikit pula yang akan kamu pertanggungjawabkan kelak. Kekayaan, umur, dan popularitas itu seperti minum dari air lautan yang asin. Makin kamu meminumnya, makin rasa haus yang kamu dapatkan. Berbagilah, karena tidak akan ada keluargamu yang memasukkan kekayaanmu ke dalam peti matimu. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kamu miliki, melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup. Mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Kekayaan yang sejati dan bersifat kekal adalah apa yang kamu bagikan sesuai dengan kehendak Allah, bukan apa yang tersimpan di akun rekening bankmu. Jika manusia mau iri, maka hanya kepada dua jenis orang ini seharusnya manusia iri. Pertama, kepada orang yang Tuhan anugerahkan kekayaan, lalu ia bagikan kepada yang membutuhkan. Kedua, kepada orang yang Tuhan beri karunia ilmu, kemudian ia menggunakannya untuk mencerdaskan orang lain. Manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan beri sebelum itu berubah. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang miskin. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ketika Tuhan memberimu kekayaan, jangan tingkatkan standar hidupmu. Akan tetapi tingkatkanlah keikhlasanmu untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Lebih baik mendapatkan uang sedikit tetapi sesuai dengan jalan Tuhan, daripada mendapatkan upah besar tetapi mempertaruhkan iman dan hati nuranimu.
Manfaatkanlah sebagian dari harta kekayaanmu sebelum kamu menjadi miskin. Kekayaan yang kamu miliki adalah ujian dari Allah. Maka berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Dunia itu seperti permainan monopoli. Kamu sibuk mengejar uang, tapi saat permainan berakhir tidak ada nilainya. Makin sedikit harta kekayaan yang kamu miliki, makin sedikit pula yang akan kamu pertanggungjawabkan kelak. Kekayaan, umur, dan popularitas itu seperti minum dari air lautan yang asin. Makin kamu meminumnya, makin rasa haus yang kamu dapatkan. Berbagilah, karena tidak akan ada keluargamu yang memasukkan kekayaanmu ke dalam peti matimu. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kamu miliki, melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup. Mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Kekayaan yang sejati dan bersifat kekal adalah apa yang kamu bagikan sesuai dengan kehendak Allah, bukan apa yang tersimpan di akun rekening bankmu. Jika manusia mau iri, maka hanya kepada dua jenis orang ini seharusnya manusia iri. Pertama, kepada orang yang Tuhan anugerahkan kekayaan, lalu ia bagikan kepada yang membutuhkan. Kedua, kepada orang yang Tuhan beri karunia ilmu, kemudian ia menggunakannya untuk mencerdaskan orang lain. Manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan beri sebelum itu berubah. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang miskin. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ketika Tuhan memberimu kekayaan, jangan tingkatkan standar hidupmu. Akan tetapi tingkatkanlah keikhlasanmu untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Lebih baik mendapatkan uang sedikit tetapi sesuai dengan jalan Tuhan, daripada mendapatkan upah besar tetapi mempertaruhkan iman dan hati nuranimu. Manfaatkanlah sebagian dari harta kekayaanmu sebelum kamu menjadi miskin. Kekayaan yang kamu miliki adalah ujian dari Allah. Maka berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Dunia itu seperti permainan monopoli. Kamu sibuk mengejar uang, tapi saat permainan berakhir tidak ada nilainya. Makin sedikit harta kekayaan yang kamu miliki, makin sedikit pula yang akan kamu pertanggungjawabkan kelak. Kekayaan, umur, dan popularitas itu seperti minum dari air lautan yang asin. Makin kamu meminumnya, makin rasa haus yang kamu dapatkan. Berbagilah, karena tidak akan ada keluargamu yang memasukkan kekayaanmu ke dalam peti matimu.
Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kamu miliki, melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup. Mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Kekayaan yang sejati dan bersifat kekal adalah apa yang kamu bagikan sesuai dengan kehendak Allah, bukan apa yang tersimpan di akun rekening bankmu. Jika manusia mau iri, maka hanya kepada dua jenis orang ini seharusnya manusia iri. Pertama, kepada orang yang Tuhan anugerahkan kekayaan, lalu ia bagikan kepada yang membutuhkan. Kedua, kepada orang yang Tuhan beri karunia ilmu, kemudian ia menggunakannya untuk mencerdaskan orang lain. Manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan beri sebelum itu berubah. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang miskin. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ketika Tuhan memberimu kekayaan, jangan tingkatkan standar hidupmu. Akan tetapi tingkatkanlah keikhlasanmu untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Lebih baik mendapatkan uang sedikit tetapi sesuai dengan jalan Tuhan, daripada mendapatkan upah besar tetapi mempertaruhkan iman dan hati nuranimu. Manfaatkanlah sebagian dari harta kekayaanmu sebelum kamu menjadi miskin. Kekayaan yang kamu miliki adalah ujian dari Allah, maka berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Dunia itu seperti permainan monopoli. Kamu sibuk mengejar uang, tapi saat permainan berakhir tidak ada nilainya. Makin sedikit harta kekayaan yang kamu miliki, makin sedikit pula yang akan kamu pertanggungjawabkan kelak. Kekayaan, umur, dan popularitas itu seperti minum dari air lautan yang asin. Makin kamu meminumnya, makin rasa haus yang kamu dapatkan. Berbagilah, karena tidak akan ada keluargamu yang memasukkan kekayaanmu ke dalam peti matimu. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kamu miliki, melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup. Mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Kekayaan yang sejati dan bersifat kekal adalah apa yang kamu bagikan sesuai dengan kehendak Allah, bukan apa yang tersimpan di akun rekening bankmu. Jika manusia mau iri, maka hanya kepada dua jenis orang ini seharusnya manusia iri. Pertama, kepada orang yang Tuhan anugerahkan kekayaan,
lalu ia bagikan kepada yang membutuhkan. Kedua, kepada orang yang Tuhan beri karunia ilmu, kemudian ia menggunakannya untuk mencerdaskan orang lain. Manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan beri sebelum itu berubah. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang miskin. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ketika Tuhan memberimu kekayaan, jangan tingkatkan standar hidupmu. Akan tetapi tingkatkanlah keikhlasanmu untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Lebih baik mendapatkan uang sedikit tetapi sesuai dengan jalan Tuhan, daripada mendapatkan upah besar tetapi mempertaruhkan iman dan hati nuranimu. Manfaatkanlah sebagian dari harta kekayaanmu sebelum kamu menjadi miskin. Kekayaan yang kamu miliki adalah ujian dari Allah, maka berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Dunia itu seperti permainan monopoli. Kamu sibuk mengejar uang, tapi saat permainan berakhir tidak ada nilainya. Makin sedikit harta kekayaan yang kamu miliki, makin sedikit pula yang akan kamu pertanggungjawabkan kelak. Kekayaan, umur, dan popularitas itu seperti minum dari air lautan yang asin. Makin kamu meminumnya, makin rasa haus yang kamu dapatkan. Berbagilah, karena tidak akan ada keluargamu yang memasukkan kekayaanmu ke dalam peti matimu. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kamu miliki, melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup. Mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Kekayaan yang sejati dan bersifat kekal adalah apa yang kamu bagikan sesuai dengan kehendak Allah, bukan apa yang tersimpan di akun rekening bankmu. Jika manusia mau iri, maka hanya kepada dua jenis orang ini seharusnya manusia iri. Pertama, kepada orang yang Tuhan anugerahkan kekayaan, lalu ia bagikan kepada yang membutuhkan. Kedua, kepada orang yang Tuhan beri karunia ilmu, kemudian ia menggunakannya untuk mencerdaskan orang lain. Manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan beri sebelum itu berubah. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang miskin. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ketika Tuhan memberimu kekayaan, jangan tingkatkan standar hidupmu. Akan tetapi tingkatkanlah keikhlasanmu untuk berbagi dengan yang membutuhkan.
Lebih baik mendapatkan uang sedikit tetapi sesuai dengan jalan Tuhan, daripada mendapatkan upah besar tetapi mempertaruhkan iman dan hati nuranimu. Manfaatkanlah sebagian dari harta kekayaanmu sebelum kamu menjadi miskin. Kekayaan yang kamu miliki adalah ujian dari Allah, maka berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Dunia itu seperti permainan monopoli. Kamu sibuk mengejar uang, tapi saat permainan berakhir tidak ada nilainya. Makin sedikit harta kekayaan yang kamu miliki, makin sedikit pula yang akan kamu pertanggungjawabkan kelak. Kekayaan, umur, dan popularitas itu seperti minum dari air lautan yang asin. Makin kamu meminumnya, makin rasa haus yang kamu dapatkan. Berbagilah, karena tidak akan ada keluargamu yang memasukkan kekayaanmu ke dalam peti matimu. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kamu miliki, melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup. Mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Kekayaan yang sejati dan bersifat kekal adalah apa yang kamu bagikan sesuai dengan kehendak Allah, bukan apa yang tersimpan di akun rekening bankmu. Jika manusia mau iri, maka hanya kepada dua jenis orang ini seharusnya manusia iri. Pertama, kepada orang yang Tuhan anugerahkan kekayaan, lalu ia bagikan kepada yang membutuhkan. Kedua, kepada orang yang Tuhan beri karunia ilmu, kemudian ia menggunakannya untuk mencerdaskan orang lain. Manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan beri sebelum itu berubah. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang miskin. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ketika Tuhan memberimu kekayaan, jangan tingkatkan standar hidupmu. Akan tetapi tingkatkanlah keikhlasanmu untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Lebih baik mendapatkan uang sedikit tetapi sesuai dengan jalan Tuhan, daripada mendapatkan upah besar tetapi mempertaruhkan iman dan hati nuranimu. Manfaatkanlah sebagian dari harta kekayaanmu sebelum kamu menjadi miskin. Kekayaan yang kamu miliki adalah ujian dari Allah, maka berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Dunia itu seperti permainan monopoli. Kamu sibuk mengejar uang, tapi saat permainan berakhir tidak ada nilainya. Makin sedikit harta kekayaan yang kamu miliki, makin sedikit pula yang akan kamu pertanggungjawabkan kelak. Kekayaan, umur, dan popularitas itu seperti minum dari air lautan yang asin.
Makin kamu meminumnya, makin rasa haus yang kamu dapatkan. Berbagilah, karena tidak akan ada keluargamu yang memasukkan kekayaanmu ke dalam peti matimu. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kamu miliki, melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup. Mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Kekayaan yang sejati dan bersifat kekal adalah apa yang kamu bagikan sesuai dengan kehendak Allah, bukan apa yang tersimpan di akun rekening bankmu. Jika manusia mau iri, maka hanya kepada dua jenis orang ini seharusnya manusia iri. Pertama, kepada orang yang Tuhan anugerahkan kekayaan, lalu ia bagikan kepada yang membutuhkan. Kedua, kepada orang yang Tuhan beri karunia ilmu, kemudian ia menggunakannya untuk mencerdaskan orang lain. Manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan beri sebelum itu berubah. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang miskin. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ketika Tuhan memberimu kekayaan, jangan tingkatkan standar hidupmu, akan tetapi tingkatkanlah keikhlasanmu untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Lebih baik mendapatkan uang sedikit tetapi sesuai dengan jalan Tuhan, daripada mendapatkan upah besar tetapi mempertaruhkan iman dan hati nuranimu. Manfaatkanlah sebagian dari harta kekayaanmu sebelum kamu menjadi miskin. Kekayaan yang kamu miliki adalah ujian dari Allah, maka berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Dunia itu seperti permainan monopoli. Kamu sibuk mengejar uang, tapi saat permainan berakhir tidak ada nilainya. Makin sedikit harta kekayaan yang kamu miliki, makin sedikit pula yang akan kamu pertanggungjawabkan kelak. Kekayaan, umur, dan popularitas itu seperti minum dari air lautan yang asin. Makin kamu meminumnya, makin rasa haus yang kamu dapatkan. Berbagilah, karena tidak akan ada keluargamu yang memasukkan kekayaanmu ke dalam peti matimu. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kamu miliki, melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup. Mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Kekayaan yang sejati dan bersifat kekal adalah apa yang kamu bagikan sesuai dengan kehendak Allah, bukan apa yang tersimpan di akun rekening bankmu.
Jika manusia mau iri, maka hanya kepada dua jenis orang ini seharusnya manusia iri. Pertama, kepada orang yang Tuhan anugerahkan kekayaan, lalu ia bagikan kepada yang membutuhkan. Kedua, kepada orang yang Tuhan beri karunia ilmu, kemudian ia menggunakannya untuk mencerdaskan orang lain. Manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan beri sebelum itu berubah. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang miskin. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ketika Tuhan memberimu kekayaan, jangan tingkatkan standar hidupmu. Akan tetapi tingkatkanlah keikhlasanmu untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Lebih baik mendapatkan uang sedikit tetapi sesuai dengan jalan Tuhan, daripada mendapatkan upah besar tetapi mempertaruhkan iman dan hati nuranimu. Manfaatkanlah sebagian dari harta kekayaanmu sebelum kamu menjadi miskin. Kekayaan yang kamu miliki adalah ujian dari Allah, maka berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Dunia itu seperti permainan monopoli. Kamu sibuk mengejar uang, tapi saat permainan berakhir tidak ada nilainya. Makin sedikit harta kekayaan yang kamu miliki, makin sedikit pula yang akan kamu pertanggungjawabkan kelak. Kekayaan, umur, dan popularitas itu seperti minum dari air lautan yang asin. Makin kamu meminumnya, makin rasa haus yang kamu dapatkan. Berbagilah, karena tidak akan ada keluargamu yang memasukkan kekayaanmu ke dalam peti matimu. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kamu miliki, melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup. Mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Kekayaan yang sejati dan bersifat kekal adalah apa yang kamu bagikan sesuai dengan kehendak Allah, bukan apa yang tersimpan di akun rekening bankmu. Jika manusia mau iri, maka hanya kepada dua jenis orang ini seharusnya manusia iri. Pertama, kepada orang yang Tuhan anugerahkan kekayaan, lalu ia bagikan kepada yang membutuhkan. Kedua, kepada orang yang Tuhan beri karunia ilmu, kemudian ia menggunakannya untuk mencerdaskan orang lain. Manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan beri sebelum itu berubah. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang miskin. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ketika Tuhan memberimu kekayaan, jangan tingkatkan standar hidupmu.
Akan tetapi tingkatkanlah keikhlasanmu untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Lebih baik mendapatkan uang sedikit tetapi sesuai dengan jalan Tuhan, daripada mendapatkan upah besar tetapi mempertaruhkan iman dan hati nuranimu. Manfaatkanlah sebagian dari harta kekayaanmu sebelum kamu menjadi miskin. Kekayaan yang kamu miliki adalah ujian dari Allah. Maka berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Dunia itu seperti permainan monopoli. Kamu sibuk mengejar uang, tapi saat permainan berakhir tidak ada nilainya. Makin sedikit harta kekayaan yang kamu miliki, makin sedikit pula yang akan kamu pertanggungjawabkan kelak. Kekayaan, umur, dan popularitas itu seperti minum dari air lautan yang asin. Makin kamu meminumnya, makin rasa haus yang kamu dapatkan. Berbagilah, karena tidak akan ada keluargamu yang memasukkan kekayaanmu ke dalam peti matimu. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kamu miliki, melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup. Mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Kekayaan yang sejati dan bersifat kekal adalah apa yang kamu bagikan sesuai dengan kehendak Allah, bukan apa yang tersimpan di akun rekening bankmu. Jika manusia mau iri, maka hanya kepada dua jenis orang ini seharusnya manusia iri. Pertama, kepada orang yang Tuhan anugerahkan kekayaan, lalu ia bagikan kepada yang membutuhkan. Kedua, kepada orang yang Tuhan beri karunia ilmu, kemudian ia menggunakannya untuk mencerdaskan orang lain. Manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan beri sebelum itu berubah. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang miskin. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ketika Tuhan memberimu kekayaan, jangan tingkatkan standar hidupmu. Akan tetapi tingkatkanlah keikhlasanmu untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Lebih baik mendapatkan uang sedikit tetapi sesuai dengan jalan Tuhan, daripada mendapatkan upah besar tetapi mempertaruhkan iman dan hati nuranimu. Manfaatkanlah sebagian dari harta kekayaanmu sebelum kamu menjadi miskin. Kekayaan yang kamu miliki adalah ujian dari Allah. Maka berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Dunia itu seperti permainan monopoli. Kamu sibuk mengejar uang, tapi saat permainan berakhir tidak ada nilainya. Makin sedikit harta kekayaan yang kamu miliki, makin sedikit pula yang akan kamu pertanggungjawabkan kelak.
Kekayaan, umur, dan popularitas itu seperti minum dari air lautan yang asin. Makin kamu meminumnya, makin rasa haus yang kamu dapatkan. Berbagilah, karena tidak akan ada keluargamu yang memasukkan kekayaanmu ke dalam peti matimu. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kamu miliki, melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup. Mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Kekayaan yang sejati dan bersifat kekal adalah apa yang kamu bagikan sesuai dengan kehendak Allah, bukan apa yang tersimpan di akun rekening bankmu. Jika manusia mau iri, maka hanya kepada dua jenis orang ini seharusnya manusia iri. Pertama, kepada orang yang Tuhan anugerahkan kekayaan, lalu ia bagikan kepada yang membutuhkan. Kedua, kepada orang yang Tuhan beri karunia ilmu, kemudian ia menggunakannya untuk mencerdaskan orang lain. Manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan beri sebelum itu berubah. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang miskin. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ketika Tuhan memberimu kekayaan, jangan tingkatkan standar hidupmu. Akan tetapi tingkatkanlah keikhlasanmu untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Lebih baik mendapatkan uang sedikit tetapi sesuai dengan jalan Tuhan, daripada mendapatkan upah besar tetapi mempertaruhkan iman dan hati nuranimu. Manfaatkanlah sebagian dari harta kekayaanmu sebelum kamu menjadi miskin. Kekayaan yang kamu miliki adalah ujian dari Allah, maka berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Dunia itu seperti permainan monopoli. Kamu sibuk mengejar uang, tapi saat permainan berakhir tidak ada nilainya. Makin sedikit harta kekayaan yang kamu miliki, makin sedikit pula yang akan kamu pertanggungjawabkan kelak. Kekayaan, umur, dan popularitas itu seperti minum dari air lautan yang asin. Makin kamu meminumnya, makin rasa haus yang kamu dapatkan. Berbagilah, karena tidak akan ada keluargamu yang memasukkan kekayaanmu ke dalam peti matimu. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kamu miliki, melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup. Mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah.
Kekayaan yang sejati dan bersifat kekal adalah apa yang kamu bagikan sesuai dengan kehendak Allah, bukan apa yang tersimpan di akun rekening bankmu. Jika manusia mau iri, maka hanya kepada dua jenis orang ini seharusnya manusia iri. Pertama, kepada orang yang Tuhan anugerahkan kekayaan, lalu ia bagikan kepada yang membutuhkan. Kedua, kepada orang yang Tuhan beri karunia ilmu, kemudian ia menggunakannya untuk mencerdaskan orang lain. Manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan beri sebelum itu berubah. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang miskin. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ketika Tuhan memberimu kekayaan, jangan tingkatkan standar hidupmu, akan tetapi tingkatkanlah keikhlasanmu untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Lebih baik mendapatkan uang sedikit tetapi sesuai dengan jalan Tuhan, daripada mendapatkan upah besar tetapi mempertaruhkan iman dan hati nuranimu. Manfaatkanlah sebagian dari harta kekayaanmu sebelum kamu menjadi miskin. Kekayaan yang kamu miliki adalah ujian dari Allah, maka berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Dunia itu seperti permainan monopoli. Kamu sibuk mengejar uang, tapi saat permainan berakhir tidak ada nilainya. Makin sedikit harta kekayaan yang kamu miliki, makin sedikit pula yang akan kamu pertanggungjawabkan kelak. Kekayaan, umur, dan popularitas itu seperti minum dari air lautan yang asin. Makin kamu meminumnya, makin rasa haus yang kamu dapatkan. Berbagilah, karena tidak akan ada keluargamu yang memasukkan kekayaanmu ke dalam peti matimu. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kamu miliki, melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup. Mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Kekayaan yang sejati dan bersifat kekal adalah apa yang kamu bagikan sesuai dengan kehendak Allah, bukan apa yang tersimpan di akun rekening bankmu. Jika manusia mau iri, maka hanya kepada dua jenis orang ini seharusnya manusia iri. Pertama, kepada orang yang Tuhan anugerahkan kekayaan, lalu ia bagikan kepada yang membutuhkan. Kedua, kepada orang yang Tuhan beri karunia ilmu, kemudian ia menggunakannya untuk mencerdaskan orang lain. Manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan beri sebelum itu berubah. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang miskin.
Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ketika Tuhan memberimu kekayaan, jangan tingkatkan standar hidupmu. Akan tetapi tingkatkanlah keikhlasanmu untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Lebih baik mendapatkan uang sedikit tetapi sesuai dengan jalan Tuhan, daripada mendapatkan upah besar tetapi mempertaruhkan iman dan hati nuranimu. Manfaatkanlah sebagian dari harta kekayaanmu sebelum kamu menjadi miskin. Kekayaan yang kamu miliki adalah ujian dari Allah. Maka berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Dunia itu seperti permainan monopoli. Kamu sibuk mengejar uang, tapi saat permainan berakhir tidak ada nilainya. Makin sedikit harta kekayaan yang kamu miliki, makin sedikit pula yang akan kamu pertanggungjawabkan kelak.